Alhamdulillah sehat. Sehat gitu ya. Tetap semangat ya. Iya, tetap semangat. Jadi begini Bu Alif, hari ini saya akan melakukan supervisi pembelajaran kepada Bu Alif. Jadi saya akan mengamati proses Ibu Alif mengajar di kelas. Tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi proses-proses yang Ibu lakukan. Tapi ini bukan berarti gimana ya, ini untuk pakai bersama. Nanti barangkali suatu saat Bu Alif bisa gantian supervisi saya. Seperti itu. Ngomong-ngomong, hari ini nanti Bu Alif akan mengajar di kelas berapa? Materi apa? Oke, untuk hari ini saya akan mengajar di kelas 9 materi report text. Report text ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajaran hari ini karena siswa ini baru mendapatkan materi report text. Jadi ini adalah pertemuan pertama untuk materi report text. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan, language features dan text structure dari report text. Lalu yang kedua nanti diharapkan siswa dapat menyampaikan informasi yang terdapat dalam sebuah report text baik secara lisan maupun tulisan. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama tadi mengidentifikasi tujuan report text. Ya. Kemudian generic structure report text dan apa tadi, struktur ya? Iya. Language feature. Language feature atau unsur kebahasaan dari report text. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk supaya anak dapat menyampaikan informasi dari report text yang telah mereka identifikasi sebelumnya. Nah, begitu ya tadi. Betul. Kemudian saya ingin menanyakan yang kedua tentang aspek pengembangan yang ingin dicapai. Apa itu? Untuk aspek pengembangan nanti diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan reading serta writing. Jadi membaca dan menulis seperti itu. Jadi pengembangannya lebih pada skill membaca dan menulis teks bentuk report. Betul sekali. Nah, kemudian ini saya ingin menanyakan tentang strategi yang disiapkan. Mungkin Ibu juga ini bisa menyampaikan tentang apa ya? Strategi diferensiasinya, kemudian integrasi KSE-nya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, untuk strategi yang saya siapkan, diantaranya ada diferensiasi proses, di mana nanti saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kesiapan belajar. Dan untuk kesiapan belajar ini nanti saya ukur melalui pengamatan langsung seperti itu. Lalu yang kedua terdapat diferensiasi konten, di mana nanti setiap kelompok mendapatkan konten yang berbeda seperti itu. Lalu yang ketiga diferensiasi produk, di mana nanti siswa diharapkan dapat mempresentasikan baik secara presentasi langsung, lisan maupun tertulis dan visual seperti itu. Lalu untuk integrasi KSE atau kompetensi sosial emosional, nanti saya berencana untuk menyelipkan nilai kesadaran sosial yang dimana nanti kesadaran sosial ini nanti terdapat dalam awal pembelajaran maupun proses pembelajaran seperti itu. Kemudian untuk strategi pembelajarannya itu dengan menggunakan metode apa nih? Oh iya, untuk strategi pembelajaran nanti saya merancang pembelajaran dengan cooperative learning yang dimana tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok seperti itu. Jadi strateginya cooperative learning, kemudian untuk diferensiasi itu ketiganya ada yang dari mulai konten, proses, produk, dan nanti rencananya juga mengintegrasikan KSE melalui berupa kesadaran sosial. Betul sekali. Ya. Kemudian untuk ini evaluasinya menggunakan apa nanti? Evaluasi materinya menggunakan pilihan ganda, menggunakan apa nanti? Untuk evaluasi nanti saya berencana untuk menggunakan esai ya. Itu dan juga mungkin beberapa soal pilihan ganda. Baik, itu Bu ya, saya kira beberapa
hal yang perlu saya tanyakan. Jadi sekali lagi nanti saya akan masuk ke kelasnya Bu Alif. Saya akan mengamati proses pembelajarannya dan nanti setelah selesai belajar kita akan ketemu lagi untuk mendiskusikan tentang hal itu dalam tajuk pasca invasi. Begitu ya Bu ya. Nanti saya akan langsung ke sana dan saya akan mengamati beberapa tadi yang ini yang sudah kita sepakati tadi. Nanti santai aja gitu ya. Saya di belakang saya akan diam saja. Saya akan mengamati dan nanti Bu kalau bisa saya akan ada. Begitu. Itu terima kasih boleh untuk waktunya. Sama-sama. Nanti saya akan masuk ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine, thank you, and you? I'm fine too, thank you. But before we start our class today, let's start our lesson by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Is everyone here? Hari ini semuanya masuk? Yes. Oke, yes. Good. Hari ini semua masuk ya, sehat semua. Oke. How about your class? Have you cleaned your class? Sudah dibersihin kelasnya? Yes. Oke, good. Silakan dibersihkan. Oke. Please be responsible to your own belonging ya. Silakan bertanggung jawab dengan barang pribadi masing-masing seperti itu. Oke. Yes, Miss. Sebelumnya Ustazah mau mengingatkan dulu kesepakatan kelas ya. Antara kesepakatan kelas yang sudah kalian buat apa? Salah satu. Tidak tidur saat pelajaran. Oke, tidak tidur berarti mendengar. Okay. So you have to listen to your teacher. Okay. When I explain the material, you have to pay attention. Okay. So, okay. But before we go to our lesson, I would like to ask you a question. Ustazah mau tanya dulu. Biasanya kalau libur panjang, where did you go on holiday? Biasanya kemana? Okay. Or have you ever visited zoo or museum? Pernah berkunjung ke zoo? Yes. 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 Ya, zoo. Where is it? Di mana? Gembira Loka? Oke, Jatim Park, Gembira Loka, Juruk, ya, zoo. Zoo. Or ada yang pernah ke museum? Have you ever go to museum? Mana MGM? Museum Gunung Merapi. Oh ya, museum Jogja. Oke, Nusantara. Museum Turis juga. Museum Turis. May I ask you, what do you find? What do you usually find at a zoo or a museum? Kalau kalian pergi ke zoo atau museum, itu kalian nemuin apa aja sih? Hewan. Hewan koleksinya ya. Kalau ke kebun binatang itu kan hewan ya, animals. Dan ke museum ya collection ya. Tergantung museumnya museum apa. Kalau museum Dirgantara itu kan berarti koleksinya ya pesawat. Kalau museum Gunung Merapi, Sapinya meninggal. sapinya meninggal, Korbannya. Ya, oke. Iya. Yes. Oke. Film. The victims ya. Oh, oke. There is the film. Yeah. The film. Okay. What does the film tell the visitors about? Filmnya itu menceritakan tentang apa? Menginformasikan tentang apa? Tentang kejadian. About the eruption. Yes. Merapi eruption. Kapan itu? 2000? Bu, 9. Oke, tadi ada film ya, ada film. Yes. You may find tadi ya, kalau misalnya kita ke museum, ya ke museum or zoo. Tadi biasanya we may find film ya. Yes. And then
selain film, information boards, nah itu ada apa lagi? Brosur? Yes. Brosur, oke, good. Brosur, our leaflet ya. Yes. Dari ketiga ini, kira-kira apa kesamaannya? Film. Ya, mengandung apa? Yes, Bu. Apa mengandung apa? Information. Ya. Contains information. Mengandung informasi. Kalau misal di zoo berarti kan informasi mengenai hewan, Animal. Yes. ya animal, tentang hewan koleksinya. Kalau apa di museum kan berarti tentang koleksi benda-bendanya seperti itu ya. Yes. Oke. For our lesson today, we will learn about report text. Untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari report text. Yang mana report text itu nanti kita akan belajar tentang informasi, ya. Dimana tujuan dari report text itu adalah untuk menjelaskan sesuatu ya, to describe something in general. So report text contains information, ya. Jadi film, information boards, brosur ini cuma medianya, ya, cuma bentuk apa pengemasannya, tapi isinya sama, isinya apa? Informasi. Seperti itu. But before we go to our material, I would like to call some of you to the name whom I call. Please come forward. Yang namanya Ustazah panggil, silakan maju ke depan. Yes. The first one is Raisa. Please come forward, Raisa. Yes. Yes. And the next one is Mariam. The third one, Pawa, Najwa Fitria. And the last one, Safia. Please, from Azza, count from 1 to 4 ya. Berhitung dari 1 sampai 4. 1, sorry. 3. Yeah. Okay. Group 1, please gather with Raisa. Kelompok 1 dengan Raisa. Ya. Group 2 with Mariam. Group 3 with Najwa Fitria. And group 4 with Safira. Okay, please come forward. Yes. Okay, please make a group ya with your member. And maybe you can set in the desk. Boleh duduk di kursi di bentuk masing-masing. Silakan. Generic structure-nya ada apa? Generic structure-nya ini lumayan sederhana ya. Karena dia report text, hanya menjelaskan. Yang pertama, generic structure dari report text itu kan dijelaskan dulu secara umum ya. Panda itu apa sih? Oh misal panda. What is panda? Panda is a herbivore animal. Jadi hewan herbivora. Terus kalau misalnya apa tuh namanya? Drone. What is drone? Ya, drone is a technology device ya. Alat teknologi seperti itu. Terus yang kedua ada description. Karena itu tadi ya, ingat report text karena tujuannya ya itu describe untuk menjelaskan. Berarti jelas ada deskripsi atau description. Oke, lalu untuk bahasanya kira-kira coba dilihat. Di situ kata apa yang sering muncul? Panda. Panda jelas ya, panda karena teksnya tentang panda. The text tells about panda. Kalau yang drone, selain kata drone, ada kata apa yang sering muncul?
Grand Canyon itu kan dia tempat wisata ya, tempat apa sih, wisata alam. Nah berarti kan kata-kata yang sering muncul kata-kata berkaitan dengan alam. Kalau drone itu kan dia alat ini ya, alat teknologi ya. Seperti itu, berarti kan kata-kata yang sering muncul kata-kata yang berkaitan dengan teknologi. Sama seperti savana ya. Savana itu kan dia ini ya, tempat alam ya. Iya, berarti kan kata-kata tentang alam ya yang sering muncul seperti itu. Oke, good. After this, please discuss with your group ya. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian dan nanti identifikasi ya. Pertama, title-nya. Oke. Yang pertama title. Apa sih title? Judul. Oke, good. Judul. Title kalian tulis di sini. Ya, di kolom sebelahnya. Yang kedua generic structure. Nah, biasanya generic structure ini ada di generic structure, sorry. General classification. Klasifikasi umum. Nah, biasanya general classification ini ada di kalimat awal di paragraf pertama gitu ya. Kan klasifikasi umum. Berarti yang menjelaskan panda itu apa, hewan apa, drone itu alat yang seperti apa, savana itu tempat yang seperti apa, Grand Canyon itu apa. Paham? Oke. Lalu kan itu kan berparagraf ya, atau ada kalimat setelahnya ya kan? Nah, itu kalimat setelahnya itu kalian cari deskripsinya. Description 1 itu tentang apa? Description 2 itu tentang apa? Nah, ini bisa disesuaikan dengan jumlah paragraf yang ada di dalam teks. Ya, silakan setelah ini, kan tadi kalian sudah menemukan teksnya seperti itu. Please discuss with your teammates about the title, general classification, and the descriptions included in the text yang terdapat di dalam teks seperti itu. Ya, kalian identifikasi, kalian analisis, kalian pahami. Paham? Oke, so you can start from now. Silakan mulai diskusi. Bisa tulis di bawahnya aja, ya. Kan itu kosongan.
What is the purpose? To inform the reader about the drone. To inform the reader about drone. Ya, karena teksnya tentang drone. Oke, so what is the general structure? The generic structure of the text. Drone has a Title, title, and then general classification, and description. description one, Okay, description 1 and 2. So, where is the general classification? Okay. Ada di kalimat keberapa? General classification. First sentence. Okay, in the first sentence. And what about the description? in paragraph 2 and 3. Okay, in paragraph 2 and 3. Okay, so give applause to group. Okay, thank you everyone. So today we have learned about what our lessons today? Report text. So you have found different types of report text ya. Kayak misal tadi kelompok 1, group 1. What is your text about? Grand Canyon. Grand Canyon. Okay, good. Group 2, what is your text about? Panda. Okay. Where is panda usually found? Biasanya ada di mana tuh panda? Habitatnya? Di mana? China ya? In China. Okay, good. Group 3, as we know ya, tadi mereka sudah mempresentasikan group 3 dapat report text tentang drone. Okay, and group 4, what is your text about? Savannah. Okay, Grand Canyon, panda, drone, and savannas. Can you spot the differences between the text? Apa kira-kira perbedaannya? Coba. Grand Canyon. What is Grand Canyon? Grand Canyon itu apa sih? Tempat wisata. Okay, good. Is it a natural destination ya? Natural visit destination or tempat wisata hiburan ya? Or theme park or Grand Canyon itu kira-kira wisata alam atau ini? Alam. Oke ya. Ya. Natural phenomenon ya, Grand Canyon. And about savannah. Savannah apa itu? What is savannah? Tropical grasslands. Tropical grassland. Oke, berarti padang rumput ya. Tropical grassland. Jadi spesifik. Padang itu oke, padang itu kan ada padang pasir ya. Or as we know desert ya, padang pasir kayak gitu. And savana, savana itu padang rumput. Berarti kan padang itu ada beberapa jenis ya. Ini tadi tempat. Terus drone itu apa? What is drone? Device. Ya, teknologi device ya. Berarti alat teknologi ya. Untuk apa fungsinya? Untuk apa fungsi drone? Mengambil foto. Oke, good. Ya. Mengambil foto. Take a picture ya. Or take a video juga bisa. Ya enggak? Yes. And panda, what is panda? It's a carnivore or herbivore animal. Panda. What does panda eat? Apa yang panda makan? Bambu. Okay. Do you find it easier to work with your teammates? Menurut kalian lebih mudah bekerja secara individu atau sama-sama? Sama-sama. Ya, together. Okay. So you find it easier to work with your teammates, ya, rather than individual work. Okay, good. And for our next session, we would like to learn deeper about report text. Ya, kita akan menjelaskan report text. Kita akan belajar lagi tentang report text secara lebih mendalam.